Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat petang ya. Baik, inilah suasana petang di kampungnya Kang Epot ya. Dan suara ini ya, suara hewan kecil ini sangat kedengaran nyaring. Ini namanya gaang ya, atau seperti jangkrik ya, sejenis jangkrik, cuma gaang itu agak besar ya dari jangkrik bentuknya. Ini hewan ini muncul, suaranya bakal kedengaran ya kalau saat petang ya menuju ke malam. Dan hewan ini menjadi pertanda ya, tanda masuknya petang ya, tanda masuknya petang menuju ke malam. Nanti kalau sudah benar-benar gelap bakal kedengaran sangat nyaring ya. Ya, di kampung seperti ini ya, suaranya khas. Dan kalau siang hewan ini gak bunyi ya. Biasanya kalau siang di kebun-kebun itu yang bersuara itu tonggeret ya. Kalau tonggeret kalau malam nggak bersuara ya. Jadi bersuaranya itu kalau siang ya. Kalau petang ke malam itu ganti sama ini ya, sama gaang. Ini kayak Pot mau menuju ke masjid ya, ke musola. Bentar lagi mau maghrib ya. Ya pokoknya selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat semuanya. Ya semoga semuanya sehat, diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang berkah ya. Ini sudah dekat. Dan inilah suasana petangnya di kampungnya Kang Epot, penuh dengan kesunyian ya, jauh-jauh dari rame ya, karena rumahnya pun jarang-jarang. Banyak kebun, setiap rumah itu dikelilingi sama kebun-kebun ya. Ini satu rumah, nggak ada lagi rumah ya, tetangga ada di bawah, kehalang ya sama kebun. Ini musolanya ya, musola sederhana. Dan itu rumah Mang Idin ya. Nah, terdengar ya sayup-sayup di kejauhan sudah ada yang mengumandangkan azan ya. Itu di kampung lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
suara gaangnya semakin malam semakin nyaring ya, semakin rame. Itu satu rumah ya teman-teman, satu rumah di bawah, cuma satu-satunya ya. Dan nanti di sebelah sana ya, di sebelah sana ada satu rumah kembali, dan berjarak ya, kehalang sama kebun dari rumah ini ke sana ya. Ini kehalang sama kebun duku, kesananya ada satu rumah lagi. Nah, adanya nanti rumah lagi itu di sana ya, di Kulon, itu yang jalan ke warung ya. Ini kebun juga ya, itu ke bawah juga ada beberapa rumah, cuma ya seperti ini ya, rumahnya tidak dekat, tidak dempet ya. Ini suasana petang ya, ini Kang Epat ambil habis maghrib ya. Kalau tadi itu sebelum maghrib ya, pada saat pembukaan. Ya, jadi untuk di kampung Kang Epat seperti ini ya, karena rumahnya jarang-jarang, jadi kalau kita berpergian itu apalagi malam ya, terutama malam, itu harus selalu membawa alat penerangan seperti ini ya. Ini baterai ya, jadi kita harus sedia baterai ya. Kalau zaman dulu ya, zaman Kang Epat masih SD atau masih SMP, masa sekolah ya, itu ngaji itu karena belum musim baterai ya, belum musim senter seperti ini, itu kalau ngaji itu harus bawa oncor ya, bawa obor ya. Kadang kita bawa dari daun kelapa ya, daun kelapa kering, pulangnya kita bakar, ataupun kita bikin obor ya, obor dari bambu yang pakai kain ya, diisi minyak tanah ya. Zaman dulu pakai minyak tanah. Zaman dulu ada pun baterai ya, cuma bukan baterai seperti ini ya. Zaman dulu itu pakai baterai yang pakai batu baterai ya, yang bohlamnya juga bohlam kayak bohlam lampu ya, pakai beling, itu dinamakannya bohlam jantung ya. Tapi kebanyakan Kang Epat itu pakai obor ya, tergantung teman-teman sih ya. Kalau lagi musimnya bawa karari atau obor dari daun kelapa kering ya, semua kita pakai itu ya. Pas musimnya pakai obor dari minyak tanah yang pakai bambu atau menyebutnya oncor ya, kita semua anak-anak menggunakan seperti itu ya. Ya tapi seru ya, zaman dulu itu, zaman kecil, zaman SD ngaji ya sampai jauh. Dulu itu Kang Epat waktu SD ya, waktu SMP ngaji itu jauh ya, sangat jauh. Jadi ngaji itu dulu ke Wetan ya, ke sana tuh. Dari sini masih jauh ya, kurang lebih mungkin hampir 1 kiloan ya menuju ke masjid dari sini. Dan rutenya memang rute kebun ya zaman dulu itu. Jadi kita lewat jalan kampung, zaman dulu kan masih jalan batu ya,
sudah diaspal, cuma banyak yang rusak ya. Kita lewat jalan kampung ke wetan. Nah, nanti kita belok ya ke kanan. Pernah ya Kang Epot bikin video tempat masjid dimana dulu Kang Epot pernah ngaji ya waktu kecil. Jadi tempat ngajinya itu ke sana ya. Ini lumayan jauh dari sini, 1 kiloan ya. Cuma kadang-kadang zaman kecil itu kan suka motong jalannya pakai jalan kebun, lebih dekat ya. Tapi kalau malam ya aja gak pernah ya lewat kebun karena kan gelap, ditambah takut ada sesuatu yang berbahaya. Jadi kalau malam itu pulangnya biasa lewat jalan seperti ini, jalan besar ya. Kalau maju, kalau pas saat mau ke masjid itu kan masih sore, biasanya lewat jalan kebun ya. Kondisi di kampung ya seperti ini, suasana petang masuk ke malam ya, semakin sepi ya, sunyi sepi, itulah ya keadaan di kampung. Dan biasanya ya kalau zaman kecil itu ya kalau pulang ngaji itu ya habis isaan lah, paling jam 8-an kita pulang bareng-bareng. Dan memang dulu banyak teman ya, meskipun kita sudah pada gede ya, pada SMP lah, itu kan terbilang gede ya untuk untuk ukuran anak yang ngaji ya. Karena zaman sekarang kan sudah SMP, kadang-kadang anak malas ya, malas ngaji. Zaman dulu itu SMP masih pada ngaji ya, pulang bareng-bareng, kita bawa oncor, bawa baterai ya kalau ada ya, meskipun jauh ya seru ya. Dan kadang-kadang kalau kita pas liburan hari malam minggu kan itu suka libur ya di sekolah, jadi malam minggu itu suka nginep di masjid, kita ngeliwat dengan apapun ya, beli asin atau beli apa ya untuk lauk pauknya ya. Suasana petang di kampung seperti ini ya. Kedengaran ini di sini namanya gaang ya, serangga. Gaang itu ya sejenis jangkrik ya, sejenis jangkrik. Suaranya sangat nyaring tuh, suaranya sangat nyaring. Dan jangkriknya itu memang bentuknya besar ya. Kalau jangkrik kan sedikit kecil, kalau gaang itu ya sedikit besar. Nyaring ya, suaranya sangat nyaring. Itu kalau kita deketin telinga bisa itu ya, sakit. Jadi pertanda masuknya malam itu ya, petang itu ditandain dengan adanya suara gaang seperti ini ya kalau di kampung ya. Namanya gaang atau ya jangkrik ya, jangkrik besar ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Kak Epot tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.